Aku sang penguasa Gunung Agung. Jangan coba-coba menjadi orang jahat, atau aku akan mengutukmu menjadi abu. Hai, nama saya Nazla Mutia Lovina dari Mansa 7 Merna Bali akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Asal Usul Selat Bali. Manik Angkeran adalah anak seorang Brahmana bernama Sidi Mantra. Mereka tinggal di kerajaan Doha, Bali. Saat itu, Pulau Bali dan Pulau Jawa belum berpisah. Manik Angkeran adalah anak yang sangat cerdas. Sayangnya, ia kecanduan berjudi dan menghabiskan seluruh hartanya hanya untuk berjudi. Ia kembali berhutang untuk membayar kekalahannya dalam berjudi. Suatu ketika, Manik Angkeran berlari tergopoh-gopoh menemui ayahnya. Ayah, bantulah aku, ayah. Mereka akan membunuhku jika aku tidak bisa membayar hutangku. Sidi Mantra tidak mau anak sematawayangnya mati dengan sia-sia. Kemudian ia berdoa meminta kepada para dewa. Tiba-tiba terdengar suara gaib yang membisikkan telinga Sidi Mantra. Oh Sidi Mantra, datanglah engkau ke Gunung Agung dan temuilah naga besuki. Panggillah ia menggunakan genta dan mintalah sedikit hartanya untuk engkau dapat membayar hutang anakmu. Setelah mendengar suara bisikan tersebut, Sidi Mantra pergi ke Gunung Agung untuk menemui naga besuki. Sesampainya Sidi Mantra di Gunung Agung, ia memanggil naga besuki menggunakan gentanya. Siapa engkau? Apa tujuan engkau datang kemari? Ucap naga besuki kepada Sidi Mantra. Aku Sidi Mantra. Tujuan hamba kesini ialah untuk meminta sedikit hartamu untuk hamba membayar hutang anakku Manik Angkeran. Berikanlah sedikit hartamu, wahai naga besuki, agar anakku tidak mati karena tidak bisa membayar hutangnya. Setelah berpikir sejenak,
Naga Besuki menyetujui permintaan Sidi Mantra. Masuklah ia ke dalam gua tempat tinggalnya dan kembali dengan membawa sejumlah emas yang akan diberikan kepada Sidi Mantra. Sidi Mantra mengucapkan terima kasih dan kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Sidi Mantra memberikan harta yang telah diberikan oleh Naga Besuki kepada Manik Angkeran. Terimalah sedikit hartaku ini, wahai Manik Angkeran. Lunasilah semua hartamu dan mulailah dengan kehidupanmu yang baru. Terima kasih ayah, aku berjanji aku tidak akan berjudi kembali. Namun Manik Angkeran berbohong. Ia berjudi dan berjudi sampai semua hartanya habis. Ia kembali meminjam uang untuk membayar semua kekalahannya dalam berjudi. Ia kembali dikejar-kejar orang karena hutangnya. Manik Angkeran bingung di mana ia dapat menemukan orang yang bisa meminjamkannya uang. Bagaimana ini bisa terjadi kepadaku? Kenapa ini bisa terjadi kepadaku? Bisa-bisa aku mati dibunuh mereka karena aku tidak bisa membayar hutangku. Suatu hari, Manik Angkeran mengetahui harta yang telah diberikan ayahnya berasal dari Naga Besuki yang tinggal di Gunung Agung. Manik Angkeran tidak mau menyia-nyiakan kesempatannya. Ia mencuri genta milik sang ayah dan pergi ke Gunung Agung. Sesampainya Manik Angkeran di Gunung Agung, ia membunyikan genta milik sang ayah dan memanggil Naga Besuki. Naga Besuki, datanglah Naga Besuki, datanglah. Aku menginginkan kedatanganmu, wahai Naga Besuki. Datanglah, wahai Naga Besuki, datanglah. Apakah engkau Naga Besuki? Maafkan aku, Naga Besuki. Aku adalah Manik Angkeran, putra Sidi Mantra. Tujuanku kemari ialah untuk meminta sedikit hartamu untuk aku membayar hutangku. Ucap Manik Angkeran dengan rasa takut sekaligus senang. Aku akan memberikan hartaku, tetapi engkau harus berjanji agar engkau tidak kembali berjudi lagi. Ucap Naga Besuki kepada Manik Angkeran. Melihat Naga Besuki yang memiliki ekor dan sisik emas, muncul niat jahat di benak Manik Angkeran untuk memiliki dan membunuh Naga Besuki agar semua hartanya dapat menjadi miliknya. Ia menghunus dan menebas ekor Naga Besuki. Matilah engkau Naga Besuki, matilah engkau Naga Besuki. Kini semua hartamu akan menjadi milikku. Naga Besuki murka. Ia mengeluarkan api dari mulutnya. Manik Angkeran ketakutan. Ia mencoba berlari. Namun Naga Besuki dengan mudah menangkap Manik Angkeran.
Naga besuki mengeluarkan api dari mulutnya dan membakar tubuh Malik Angkeran sampai berubah menjadi abu. Mendengar kematian anaknya, Sidimantra pergi ke Gunung Agung untuk memohon kepada naga besuki. Dengan kesaktian naga besuki menghidupkan kembali Malik Angkeran yang telah mati. Ayah, maafkanlah aku, ayah. Maafkanlah aku, naga besuki. Maafkanlah aku, naga besuki. Aku berjanji tidak akan melakukan perbuatan burukku lagi. Maafkanlah aku, ayah. Kami sudah memaafkanmu, anakku, tetapi engkau harus hidup berpisah denganku. Hiduplah bersama naga besuki yang akan mendidikmu. Kemudian Sidimantra mengeluarkan tongkatnya dan membuat garis pemisah antara dirinya dan anaknya. Tiba-tiba muncul air yang sangat deras membentuk genangan yang diberi nama Selat Bali yang memisahkan antara Pulau Bali dan Pulau Jawa. Inilah akhir cerita dari asal-usul Selat Bali. Nafsu akan uang dan menempatkannya di atas prioritas itulah yang akan membuatmu serakah. Jangan pernah egois dan bersabarlah. Saya Nazla Mutia Lovina, sampai jumpa kembali.